Yang awalnya disepelekan, klien saya sekarang dihormati karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu cerita tentang klien saya. Beliau itu baru saja menjabat kepala desa. Nah, untuk selanjutnya saya sebut dengan Pak Kades. Kisahnya kurang lebih itu seperti ini. Awalnya Pak Kades itu adalah asisten pribadi dari pengusaha kaya di satu desa. Nah, sebut saja Desa Bahagia. Nah, pengusaha kaya ini oleh kepala desa yang waktu itu menjabat, nah itu dipersulit jika ada urusan, harus membayar ini, itu, dan sebagainya. Nah, sampai pada puncaknya pengusaha kaya ini tuh enggan membayar. Dan hasilnya tentu ada urusan yang terhambat. Nah, singkat cerita, pengusaha ini menyimpan dendam kepada Kades yang menjabat tersebut. Selang 1 tahun kemudian ada pemilihan Kades di Desa Bahagia ini. Dan sebagai wujud dendamnya tersebut, maka pengusaha kaya ini tuh meminta asisten pribadinya untuk maju sebagai calon kepala desa. Nah, soal modal dan lain sebagainya itu menjadi urusan pengusaha tersebut. Apapun dilakukan, asal yang menjadi kepala desa itu bukan orang yang sebelumnya. Dan asisten pribadi pengusaha ini menyanggupi. Dan benar saja berkat sokongan dana atau modal dari pengusaha kaya ini, maka asisten pribadi dari pengusaha ini tuh menang dan menjadi kepala desa. Nah, semua itu berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya ada masalah yang datang. Nah, masalah ini tidak datang dari masyarakat, tapi justru dari pegawai di kantor desa tersebut. Kebanyakan pegawainya itu masih sanak famili dari Kades yang terdahulu. Jadi sedikit banyak itu mungkin masih sakit hati lah. Ini wajar menurut saya. Banyak pegawai yang kurang menghormati dan kurang menghargai kepada Pak Kades yang sekarang. Nah, sebenarnya Pak Kades ini tuh saya lihat tidak terlalu nafsu, ingin dihormati, tapi lebih kepada khawatir. Nah, jika ini berlangsung terus-terusan, nanti untuk operasional kantor desa ini tidak berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu Pak Kades ini datang kepada saya dan sharing serta konsultasi untuk mengenai masalah tersebut. Nah, pada awalnya Pak Kades ini saya arahkan menggunakan ageman sarana keris koleksi saya. Namun dengan alasan tertentu beliau itu keberatan. Nah, jadi saya sarankan beliau untuk menggunakan 2 sarana sebagai ageman, yaitu Mustika Junjung Derajat, Kamulyan, dan Gelang Akar Bahar berkhotam. Nah, kedua ageman ini insya Allah membantu meningkatkan kewibawaan dan harisma beliau, dan bisa meluluhkan seseorang yang dikehendaki. Nah, singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, maka Pak Kades ini menelpon menghubungi saya, dan alhamdulillah berterima kasih. Sedikit demi sedikit para pegawainya itu sudah mulai melunak
mulai menghormati kepada Pak Kades sebagai atasannya. Dan sejak saat itu Pak Kades ini itu tidak pernah lagi menghubungi saya. Ya, semoga semua berjalan dengan sesuai ya, sesuai dengan keinginan beliau ataupun hajat beliau. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, cerita dari Pak Kades ini. Nah, jika Anda itu mengalami ya masalah yang serupa, maka Anda juga bisa menggunakan ageman ya, yang berupa keris, mustika ataupun gelang agar bahar. Nah, untuk detailnya silahkan Anda bisa menghubungi asisten saya dengan Mas Hadi ya, di nomor 0811 3990 3990. Monggo. Nah, lalu jangan lupa ya Anda subscribe channel ini ya, karena masih ada banyak video menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bah Romdani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.